Jadi lihat Kidung Agung 1:14. A cluster of cypress is my nephew, atau is my beloved to me. Ya, satu klaster anggur itu adalah my beloved, berarti itu adalah Kristus, for me, to me, untuk aku. In the vineyards of En-Gedi. So, a cluster of cypress atau a cluster of grapes, it means that itu adalah menunjuk kepada apa? The fruit of vine, buah anggur, ya kan? Jadi cluster itu disebut kumpulan dari buah anggur. Nah, makanya kalau dalam Yohanes 15 Kristus itu disebut apa? Perumpamaannya. Hah? Pokok anggur. Iya kan? Nah, sekarang pokok anggur itu menghasilkan apa? Buah atau cluster of grapes, buah anggur. Ya, dia disebut sebagai true vine, pokok anggur itu. Nah, kita lihat di sini Kidung Agung 1:14, kita mesti lihat ke sana, ke Yohanes pasal 15. Ya, nah kita adalah rantingnya, kan dikatakan di situ. Berarti itu menempel kepada pokok anggur, menempel kepada Kristus. Ya. Oke. Nah, kepadaku, kekasihku, untuk aku, kekasihku adalah a cluster of grapes dari Siprus. Nah, kata Siprus itu menunjukkan ini adalah pokok anggur, ya, dan pokok anggur itu menghasilkan buah. Nah, ini maksudnya menghasilkan buah itu, dia itu membuat kita menjadi bijaksana, wise, and understanding, and strong in virtue. Jadi membuat kita itu jadi bijak, pengertian, dan kuat di dalam kebajikan. Ya. Karena tadi kita menempel kepada pokok anggur tadi. Ya. Nah, Origen mengatakan, he is made to be wisdom and understanding, but does so not all at once, but by certain stages and steps, according to the diligence and applications and faith of these sharers in his wisdom and knowledge and power. Jadi kata Origen ini, dia akan membuat kita menjadi apa? Wisdom, lalu wise, lalu strong in the virtue. Ya. Lalu dikatakan di sini, he first gives them only the sweet fragrance of the flower, so that soul attracted at the outset by the grace of his fragrance may be able thereafter to endure the hardness of the tribulations and trials which are still up for the believer because of the word of God. Nah, maksudnya
Pokok anggur itu tidak akan langsung berbuah. Kita tidak akan langsung jadi kuat, bijaksana, pengertian. Ya, sebab ada tribulations, ada trials yang mesti kita hadapi. Gitu. Ya. Jadi ada tadi kalau kita baca perlombaan yang disediakan kepada kita itu ada begitu banyak rintangan. Ya. Jadi ada state of stage yang mesti dihadapi. Nah, advance from state to stage. Ya, jadi maju dari satu langkah ke langkah yang lain. Melalui the mystery of vine and the cluster of grapes. Sampai menjadi perfection, sempurna. Ya. Nah, jadi Kidung Agung 1:14 ini kita mesti memahami bahwa beloved kita, mempelai laki-laki kita, itu adalah seperti pokok anggur yang akan memberikan kita buah. Nah, buahnya itu adalah wise, understanding, and strong in virtue. Itu menurut menurut Origen. Ya, itu dia. Tetapi pokok anggur ini atau buah ini ada di kebun anggur En-Gedi. Nah, apa maksud En-Gedi di sini? Sebelum menghasilkan buah yang bijak dan sebagainya itu ada di En-Gedi. Di En-Gedi itu artinya ada di dalam cobaan, the eye of temptation. Oke? The eye of my temptation. Ya, makanya kemarin kita belajar Maximus kan sama ya kan. Kamu mengasihi Allah tapi selalu ada temptation. Temptation itu apa? Godaan, cobaan, hal-hal duniawi. Ya, nah kamu nggak akan bisa berbuah kalau kamu nggak mencoba untuk memangkas itu, memotong itu. Sama kalau kita nanam sesuatu ya, misalnya kayak pohon mangga atau pokok anggur gitu ya, ranting-ranting yang terlalu banyak itu kan menghambat pertumbuhan buah. Maka harus dipangkas, benar gak? Ranting-ranting yang liar itu, yang terlalu lebat itu dipotong. Iya kan? Supaya buahnya banyak. Kalau enggak ya buahnya kecil-kecil ataupun busuk atau enggak berbuah. Ya. Nah, ini sama waktu dipangkas, kita ranting terus kita dipangkas. Ya. Itu artinya kita mesti memangkas apa? Memotong apa? Godaan, temptation. Ya. Nah, supaya menghasilkan buah. Nah, Origen mengatakan the life of man upon earth is temptation. Jadi kehidupan manusia di bumi ini penuh dengan cobaan. Ya.
Oke, jadi dia mengatakan ya kita harus bisa diselamatkan dari cobaan itu dengan cara taat. Nah, itu menurut Origen, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat apa yang ditulis oleh Gregory Nyssa, dia katakan the cluster of grape blossom. Nih ya, the cluster of grape blossom, a cluster that gives promise of wine because it has not yet become wine, but by its blossom gives assurance of the grace to come. Ya, jadi ada cluster anggur yang bermekar. Ini adalah satu cluster yang memberikan janji anggur, ya, bahwa dia belum menjadi anggur, tapi bermekar itu menunjukkan ada janji anugerah yang akan datang. Nah, sebaliknya dia mengatakan in God itu maksudnya engedi tadi ya, engedi itu Gregory Nyssa mengatakan itu adalah tanah atau tempat yang penuh kelimpahan. Sehingga anggur yang tumbuh di situ pasti akan subur atau menghasilkan buah yang banyak, yang baik. Sebab apa? Sebab ada blossoms, bermekarnya itu menunjukkan ada anugerah yang berlimpah. Sehingga hidup kita yang menurut hukum Allah atau perintah Allah, ya, maka akan bermekar ya, seperti tadi, seperti cluster of grapes blossom itu. Ya, karena kita ada di tanah yang berlimpah anugerah. Ya, ada ingedi atau ingat, ya, planted and growing in the place of abundance. Jadi tanah yang sangat subur, dia bilang. How happy is such a garden, ya, whose fruit is made to be like the form of the bridegroom. Ya, betapa sukacitanya kebun seperti ini, di mana buahnya itu dihasilkan, ya, to be like, seperti form, bentuk dari the bridegroom, mempelai laki-laki. Sebab dia adalah terang yang sejati, hidup yang sejati, kebenaran yang sejati. Ya. Lalu dikatakan, when a person becomes by his work these things that the bridegroom is, kalau kita jadi seperti dia, he looks upon the cluster of his own conscience, and in it sees the bridegroom himself, and he mirrors the light of the truth in his spotless and lightsome life. Jadi, nah kalau kita adalah buahnya dari pokok anggur itu, ya kita akan terang, bersinar seperti Kristus yang adalah terang itu. Maka menjadi seperti Kristus itu maksudnya apa? Kalau Kristus itu terang, ya kita jadi terang. Gitu. Ya.
Oke. Nah ini kira-kira ya, jadi bacanya mesti pelan-pelan, apa namanya, ya memang ini nggak mudah baca Church Fathers ini ya. Tapi kita ingat tadi Yohanes 1 Kidung Agung 1:14 itu, lihat ini langsung refer kepada Yohanes pasal 15 ya. Tadi Kidung Agung 1 ayat 13 kita ingat, Yohanes 6 ya kan, makan daging dan darah Yesus. Nah sekarang dia adalah a cluster of grapes dari Siprus. Ya memang ada perbedaan ya antara tafsiran Origen dan siapa? Gregory of Nyssa ya. Tapi sama-sama mengatakan itu adalah buah anggur yang dihasilkan dari pokok anggur. Ya, cluster of grape blossom. Nah ini kalau Origen pada akhirnya dia mengatakan gini. We must observe, however, that the bright words are so framed to make it clear that the spikenard, the sachets of myrrh of dwarf, the cluster of cyprus are for herself alone, as being one who has already risen to these points of progress. For the soul only is perfect, who has her sense of smell so pure and purged that it can catch the fragrance of the spikenard and myrrh and cyprus that proceeds from the word of God, and can inhale the grace of the divine odor. Ya sama tadi yang saya katakan di awal. Ya. Jadi kayak minyak tadi, spikenard, the myrrh dan the cluster of cyprus itu menunjukkan keharuman dari jiwa kita. Karena apa? Karena kita spikenard, myrrh dan cyprus itu, keharuman itu berasal dari firman Allah. Ya. Dan akhirnya kita hirup keharuman itu dan akhirnya kita jadi harum. Oke. Nah, ini memang deep mysterious ya. Nah, jadi kita ringkas misalnya nih, Kidung Agung 1, 12, 13, 14 dari 2 minggu lalu ya. Ada spikenard, ini minyak narwastu yang ditumpahkan mempersiapkan kematian Kristus. Sehingga kematian itu, dari akibat kematian itulah kita bisa makan daging dan darahnya. Oke? Daging darahnya itulah kata Origen itu berbau harum. Ketika kita makan, dia ada di dalam hati kita sehingga kita memancarkan keharuman Kristus itu. Tapi sisi lain kalau Kidung Agung itu kan mempelai perempuan itu membawa ya kan? Membawa spikenard, membawa myrrh. Nah, itu artinya apa? Mempersembahkan di hidupmu. Jadi kalau kamu sudah menerima keharuman dari Kristus, sekarang keharumanmu harus terpancar keluar. Kata Rasul Paulus, kamu adalah bau harum Kristus. Ya. Nah, bau harummu harus terpancar keluar, bau harum Kristus itu. Jadi 3 istilah di sini ya. Spikenard, myrrh, cyprus. Ini dia katakan ini adalah keharuman, the fragrance, keharuman yang berasal dari firman Allah yang kamu hirup ya, lalu kamu mencium bau harum itu, lalu kamu memancarkan keluar keharuman itu.
Ya, nah kira-kira begitu. Jadi kita menantikan kedatangan mempelai laki-laki ini, ya. Pertama, dia datang memberikan kita keharuman. Lalu keharuman itu kita hirup. Ya kan? Kita menghirup keharuman itu. Nah, keharuman itulah yang akhirnya terpancar keluar. Sama seperti misalnya kayak Maria dari Betani membawa minyak mur itu mengharumkan Yesus. Nah, berarti dia memang membuat akhirnya seisi ruang itu jadi harum. Artinya memang apa? Supaya kita memancarkan harum Kristus, kita harus apa? Mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Jadi kalau Tuhan mengharumkan kamu, berarti sekarang kamu sudah punya minyak mur itu, punya keharuman itu. Nah, tinggal kamu gunakan keharuman itu. Oke, paham ya? Deep ya, dalam ya. Pelajaran seperti ini itu penting. Nah, contohnya tadi kata Rasul Paulus, banyak saksi, banyak awan yang banyak seperti awan yang mengelilingi kita. Misalnya kalau tadi kita baca Pelagia itu, ya kan? Dia punya keharuman Kristus kan? Punya, makanya dibaca orang sampai sekarang ini. Oke? Nah, gimana dengan hidup kita? Apakah orang dekat kamu tuh merasa harum atau malah milih menjauh gitu, karena bau? Ya, gitu. Nah, kalau kita harum, maka kata pepatah, ada gula, ada semut, ya kan gitu. Ya, kalau kita harum, orang akan suka mendekat sama kita. Tapi kalau kita tidak punya keharuman, ya orang tidak akan mengikut kita. Oke? Ya, sampai di sini dulu ya.